Salam dan bahagia. Perkenalkan kami, calon guru bergerak Angkatan 10 Kabupaten Nia Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri, yang pertama saya sebagai supervisor atas nama serta Giawa dari SMA Negeri 1 Lelewang, dan rekan saya sebagai coach. Saya Emardin Bulele SPD dari SDN 078549 Botohili. Dan saya sebagai coach Febertin Duru dari SMA Negeri 1 Lelewang. Berikut videonya. Baik, selamat pagi Pak Emad. Selamat pagi peserta. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching, yang mana sebelum melakukan coaching tentunya harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu praktek coaching ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pra-supervisi, yang mana pada tahapan pra-supervisi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator yang akan kembangkan pada praktek ini nanti ya Pak. Dan yang kedua, melaksanakan supervisi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pasca supervisi, yang mana nantinya Bapak merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi yang dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Apakah Bapak sudah siap? Siap Pak. Seperti yang sudah saya paparkan dari yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat percakapan coaching yang dilakukan apakah sesuai dengan alur cerita. Nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Begitu ya Pak? Ya Pak. Perlu diingat ya, tentu percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tuh. Dari pra supervisi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh Pak. Baik. Kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi dalam interaktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua ya Pak. Kira-kira yang Bapak kembangkan secara spesifik apa ya Pak? Yang saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti bagaimana indikator yang Bapak inginkan? Pada proses coaching kali ini, saya ingin coaching bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah. Baik Pak, sekian supervisi ini, silakan dan boleh melakukan coaching. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi peserta. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Baik Pak, saya mendengar ada yang Bapak mau sampaikan kepada saya ya. Begini Pak, kalau Bapak tidak sibuk, saya ingin membicarakan sesuatu hal kepada Bapak terkait dengan permasalahan yang saya alami di dalam kelas Pak. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan apa masalah siswa Bapak tersebut? Ya, begini Pak.
di dalam kelas saya ada salah seorang siswa yang kurang semangat dalam belajar, maka sering tidak mengerjakan tugas. Baik Pak, saya telah menangkap permasalahan Bapak, yaitu ada siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya Pak. Ada dua ya Pak ya. Ya, Pak. Kalau begitu Pak, pada pertemuan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Jadi saya mengharapkan Pak, dengan saya bercerita dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami di dalam tersebut Pak. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa ingin mendapatkan solusi pada permasalahan siswa Bapak tersebut. Kira-kira Bapak telah menelusuri penyebab anak tersebut tidak semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas? Iya Pak, bahkan saya sudah memanggil siswa tersebut secara pribadi dan saya wawancarai dia, saya bertanya dia secara pribadi dan dia mengatakan bahwa dia sering main game di malam hari, memakai gadget, makanya dia kurang semangat di dalam belajar dan tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa perubahan yang Bapak harapkan pada anak tersebut? Jadi Pak, begini Pak, saya mengharapkan anak tersebut secara aktif dan proaktif, ia mau belajar dan mau mengerjakan tugasnya sendiri seperti siswa-siswa yang lain. Baik Pak, terima kasih. Dan jika bisa Bapak gambarkan perkembangan anak itu, kira-kira dari angka 1 sampai ke 10 berapa nilainya Pak? Jadi kalau kita nilai Pak dari 1 sampai 10, anak itu sekarang sedang berada di level 5 Pak. Jadi saya ingin meningkatkannya minimal ke level 7. Baik Pak, itu sangat bagus kalau tercapai nanti Pak. Apakah apa yang menjadi komitmen Bapak atau langkah-langkah Bapak supaya mencapai level yang Bapak inginkan tersebut? Ya, jadi Pak, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan menggunakan kegiatan pengetahuan dan teknologi sekarang yang ada dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan inovasi sehingga anak tersebut bisa termotivasi dan mau untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta bisa mengerjakan tugasnya dengan sendiri dengan mempergunakan misalnya media fokus, dengan menggunakan media YouTube, dengan menggunakan misalnya media televisi. Dan saya akan mencoba mengambil seluruh informasi-informasi itu sehingga saya akan menyampaikan pada pembelajaran berikutnya dengan menggunakan media konkret Pak. Baik, terima kasih Pak. Itulah komitmen yang sangat bagus Pak yang saya Bapak. Semoga komitmen ini cepat terrealisasi dan dilaksanakan ya Pak. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menuntun anak itu supaya memiliki semangat untuk mengerjakan tugas dan semangat untuk belajar? Nah, baik Pak, dari ada pengalaman saya di sekolah saya terdahulu itu yang menghadapi siswa seperti itu juga, dan setelah saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan siswa dan disarankan supaya saya nanti akan memanggil orang tuanya untuk berdiskusi bersama-sama sehingga karena siswa tersebut tadi saya mendapatkan bahwa dia sering main HP dan main gadget di malam hari sehingga dia malas, maka nantinya saya akan mendekati orang tuanya supaya anak tersebut bisa dikontrol ketika sudah sampai di rumah untuk bisa memberikan motivasi lagi anak tersebut bisa semangat untuk belajar dan mau mengerjakan tugas. Kira-kira kapan hal ini akan dilaksanakan ya Pak? Jadi begini Pak, saya rasa untuk mengerjakannya dalam waktu yang dekat karena hal ini sangat urgent di dalam perkembangan si anak di dalam belajar
Jadi saya akan laksanakan setelah nanti saya kembali ke sekolah, saya akan mencoba memprogramkannya dan melaksanakan pendekatan tersebut, Pak. Baik Pak, terima kasih. Dan saya pikir ini sudah solusi yang bagus dan sangat memberikan manfaat kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Kira-kira ada lagi yang bisa Bapak berkolaborasi kan kepada atau rekan guru untuk bersama-sama memberikan semangat kepada anak itu untuk belajar dan semangat untuk mengerjakan tugas, ya Pak? Ya, begini Pak, nanti sebagai saya ke sekolah, saya akan coba berkonsultasi lagi dengan MBP dan lebih kepada kepala sekolah konsultasi dan rekan sejawat senior dan juga kepada orang tua anak tersebut. Nanti kami akan melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi yang tepat sehingga bisa memotivasi kembali anak itu untuk belajar dan mau mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih Pak, itu luar biasa Bapak cara berkolaborasinya, dan semoga hal ini akan diterapkan sehingga anak tersebut cepat teratasi permasalahannya dan semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Pada pertemuan kita ini Pak, kira-kira setelah kita bercakap-cakap ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya merasa nyaman Pak, lega, dan saya mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini sehingga permasalahan yang saya hadapi ini tidak hanya saya sendiri yang memikirkan, namun dibantu dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik Pak, terima kasih. Saya juga merasa senang. Kenapa? Karena telah tuntas di pikiran Bapak tentang permasalahan siswanya atau anak sekolah Bapak itu. Dan demikian saja Pak percakapan kita pada hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk menjadi tenaga pendidik bagi anak nusa dan bangsa. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi Pak. Tadi telah saya mengamati percakapan Bapak dengan coaching, dan setelah itu Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching terhadap Ibu Feber dengan menggunakan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan dan identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dari beberapa itu, maka Ibu Feber sebagai coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Pak. Setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan coaching atau Ibu Feb, ada beberapa yang sudah saya catat di sini. Yang pertama, Bapak telah melaksanakan coaching atau percakapan sesuai dengan alur cerita dan dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan pertanggungjawaban. Tadi Bapak telah hadir secara penuh dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching pada Bapak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk kedepannya? Jadi baik Pak, setelah saya melakukan coaching ini, ke depan saya akan mengembangkan kompetensi saya akan mempelajari lagi tentang alur kita agar proses coaching ke depan lebih baik lagi dan si coaching merasa nyaman, aman, serta menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Baik Pak, terima kasih.
Demikian masa supervisi ini, dan terima kasih waktunya. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih.